Penyakit multiple sklerosis merupakan penyakit kronis, artinya berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang yang dimediasi oleh sistem imun atau masyarakat awam mengenal sebagai penyakit autoimun. Penyakit multiple sklerosis bisa menyerang siapa saja. Memang ada kelompok usia yang lebih rentan terhadap penyakit ini, yaitu mereka yang berusia muda, 20 sampai dengan 50 tahun. Dan perempuan beresiko lebih tinggi untuk terkena multiple sklerosis. Dibandingkan laki-laki, rasionya bisa 2 sampai 3 dibanding 1. Gejala penyakit multiple sklerosis bervariasi pada setiap orang. Penyandang MS umumnya datang dengan keluhan adanya kelemahan pada anggota gerak, lengan atau tungkai, adanya kebas atau kesemutan, adanya rasa nyeri, gangguan pada konsentrasi atau fungsi mengingat, gangguan pada buang air kecil atau berkemih, dan ada banyak lagi gejala lain sehingga MS dikenal sebagai penyakit dengan 1000 wajah. Awalnya itu dari pingsan, akhirnya aku memutuskan untuk pergi menemui dokter. Meski sebenarnya setauku pingsan itu bukan gejala MS, tapi dari situ aku tahunya. Saat seseorang memiliki gejala-gejala yang dicurigai mengarah ke penyakit multiple sklerosis, ia perlu datang berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf atau dokter spesialis neurologis. Biasanya dokter akan meminta pemeriksaan tambahan seperti MRI, kontras ya, disuntik satu zat supaya lebih jelas gambarnya, pemeriksaan lumbal fungsi atau pengambilan cairan otak dari punggung, dan pemeriksaan hantaran saraf atau yang dikenal juga sebagai evok potensial. Selain itu, untuk menyingkirkan diagnosis banding, dokter juga kadang menyarankan pemeriksaan darah. Ada beberapa penyakit yang mirip dengan multiple sklerosis, seperti pada penyakit-penyakit infeksi, sehingga pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dibutuhkan untuk menyingkirkan ini bukan penyakit tersebut. Bingung, karena saat itu aku merasa sehat, terlihat normal, tapi didiagnosa sakit. Pengobatan multiple sklerosis yang utama dikenal sebagai disease modifying treatment atau obat-obatan yang dipakai bertujuan untuk mencegah terjadinya relapse atau serangan dan memperlambat progresivitas dari penyakit multiple sklerosis. Kita harus pertama sadar kalau hidup dengan MS berarti ada limitasi atau kemunduran atau setback. Kedua, dengan mengakui dulu bahwa dengan kemunduran itu biasanya ada trigger emosi-emosi tertentu yang bisa berdampak negatif kepada diri sendiri bahkan orang lain. Nah di situ biasanya kalau aku that's a time for you to actually take a pause and pray. Diam sejenak dan berdoa dulu. Lalu setelah itu yang ketiga baru hubungi deh saudara atau teman atau siapapun yang kita merasa nyaman dan percaya untuk mendiskusikan apa sih opsi-opsi yang terbaik untuk yang bisa kita lakukan. Percaya deh kalau perjalanan hidup dengan MS akan lebih ringan dan menyenangkan bersama dengan teman daripada sendirian. Multiple sklerosis merupakan suatu perjalanan yang panjang. Dalam hal Jessie, kita bersyukur bahwa perjalanan panjang ini bisa dilalui dengan baik. Jessie merespon dengan baik terhadap obat-obat yang digunakan dengan efek samping yang minimal, gejala-gejala yang lebih baik, dan kualitas hidup yang optimal. Jujur prosesnya cukup panjang. Aku mampu melihat MS beyond multiple sclerosis and beyond my struggle in itself. Where I can actually see MS di mataku itu seperti mastering self and managing self to my surrender. Dimana atau kadang-kadang aku merasa MS itu seperti anjing peliharaanku yang harus dirawat dan disayang, tapi supaya lebih jinak. Tapi meskipun sudah aku lakukan, sudah disayang dan dirawat dan dijaga, tetap aja bisa nakal. So hal-hal kecil seperti itu buat aku bisa hidup dengan MS dan berdamai dengan MS itu sendiri. 4G itu adalah gratitude, greet, grace, and gift.
Uh, jadi waktu aku merasa lemah dan tidak mampu melakukan hal-hal kecil dan minta tolong, aku tuh banyak sekali diberikan kasih. Dan akhirnya aku belajar untuk memberikan kasih itu, or grace, kepada diriku sendiri dan selalu fleksibel untuk beradaptasi. Dimana ada setback, aku selalu berusaha untuk reach my peak performance with minimal rest. Dan dari kasih yang berkelimpahan, aku tidak pernah kehabisan rasa syukur. Ini gratitude yang terus mengalir. Dan dari situ, dari rasa syukur yang terus mengalir, aku selalu ada motivasi untuk bangkit lagi. Dan di situ dimana aku bisa mempraktekkan grit. Dimana hidupku selalu ada tujuannya, dimana hidupku adalah cerita yang indah, bukan cerita sedih dengan kesusahan. Dan yang akhirnya aku bisa memutuskan setiap hari untuk melihat semuanya sebagai hadiah kehidupan. Dengan semua ombak MS yang aku hadapi, bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, I learn how to embrace my weakness and make the most of it anyway. Jadi yang perlu diingat, sebenarnya peduli dengan apa yang kita rasakan dan alami, karena tidak ada gejala-gejala atau hal-hal yang terlalu kecil untuk diabaikan. Kalau lebih dari satu kali atau sekali saja deh, untuk setelah mengalami gejala apapun itu, menurutku sebaiknya segera menemui dokter dan konsultasikan, dan supaya bisa diinvestigasi lebih lanjut, karena semakin cepat didiagnosa semakin baik.